Ini dia smartwatch terbaru dari Viva, tipe VWX1. By the way, thank you banget buat yang sudah request kemarin. Saya sendiri juga cukup penasaran dengan desainnya yang keren banget ini. Fitur seperti built-in GPS ready, layar AMOLED, baterai yang cukup besar 400 mAh. Selebihnya kita lihat nanti di video ini, saya ada beberapa tes. Untuk smartwatch Viva ini dia sudah bergaransi 12 bulan. Harganya terkini saat video ini tayang ada di 591 ribuan. Untuk harga ini sewaktu-waktu bisa berubah ya. Desainnya seperti habis. Yang saya pilih ini warnanya titanium ya di bagian case-nya. Build quality solid sampai di bagian back case ini terlihat dia menggunakan logam. Tombol-tombol juga berasanya ini solid kalau saya klik. Dia memiliki 3 fungsi tombol. Kita lihat untuk tombol yang di bagian atas ini untuk masuk ke menu utama. Sekaligus kalau double klik bisa mengganti tema atau view UI. Seperti ini ada 3, 4, 5, ya ada 5 pilihan tema atau view UI. Kemudian di bagian tombol tengah ini untuk back dan juga meredupkan layar. Lalu di bagian bawah pastinya untuk ke mode sport, olahraga, mode pintas. Untuk touchscreen-nya sendiri ini terbilang smooth banget ya, lancar gitu, ringan. Di bagian display dia sudah memakai panel AMOLED. Terlihat bezelnya nih tipis ya di bagian layarnya. Di bagian setting brightness kalau saya lihat dia masih custom ya, belum bisa auto. Dan tampilannya dia ini cakep sih. Untuk layarnya sendiri saya tes di outdoor masih bisa terlihat, tetapi memang tidak seterang atau secerah yang kecerahan brightness-nya itu tinggi ya. Karena saya lihat untuk brightness-nya sendiri tertulis di deskripsi produk cuma 600 nits. Beda dengan yang 1000 nits ya. Di bagian screen on atau screen time off ini saya lihat nih cukup lama loh nyalanya nih. Bisa sampai 600 detik, 600 second. Wow, lama banget ya. Di always on display dia tersedia pastinya ya karena sudah AMOLED. Kita klik dan lihat di sini dia tidak ada pilihan always on display lain dari bawaan smartwatch, tetapi dia bisa mengikuti tampilan watch face yang kita pakai. Misalnya seperti ini, saya coba redupin layarnya dan terlihat ya seperti ini dia always on display-nya. Yang analog saya tes, ya bisa dilihat untuk AOD analognya juga mengikuti ya, seperti ini. Keren dah. Jadi hanya monokrom gitu, hitam dan putih aja, tidak berwarna. Fitur seperti Bluetooth call ready, saya tes ini sambungkan ke Android smartphone, bisa menjawab WhatsApp call dari smartwatch-nya langsung. Notifikasi chat masuk dari WhatsApp, saya tes ini bisa menampilkan fontnya cukup bagus. Nama untuk pengirim juga terpisah, ada di bagian atas. Logo aplikasi ada di atas. Dan saya lihat, berasa ini karakternya cukup dikit banget ya, pesan singkatnya, tidak seperti smartwatch kebanyakan yang lain. Untuk fitur-fiturnya sendiri, saya lihat di sini cukup lumayan banyak ya kalau di deskripsi produk saya lihat. Untuk activity ini udah pada tahu lah ya. Ini adalah ring data harian kita, kegiatan kita ya, seperti steps, calories dan yang lainnya. Untuk heart rate-nya sendiri saya lihat dia tidak berjalan dinamis ya, muncul dan berhenti gitu aja. Tetapi jangan khawatir dia berjalan di background belakang. Lalu di sini juga tersedia yang namanya SpO2. Ya, untuk SpO2 dia juga tersedia tetapi tidak berjalan dinamis sama seperti heart rate ya kalau saya lihat. Blood pressure juga tersedia di sini, dia tidak berjalan dinamis juga. Ukurannya tampilannya seperti ini. Stress level juga ada di smartwatch Vivan ini. Sama dia tidak berjalan dinamis, dan kalau saya ke bawah ini bisa melihat data selanjutnya ya. Untuk fitur kesehatannya kurang lebih seperti itu, lumayan banyak sih. Tapi kalau untuk tingkat keakuratannya ya kalian bisa sesuaikan sendiri lah ya melihat dari harganya. Lalu untuk fitur waiter ini cuaca, sport. Nah, di bagian sport ini tersedia built-in GPS yang ini saya sudah saya tes ya beberapa kali. Di sini ada setting untuk pengaturan distance, jarak kilometer ya, time, lalu calories, dan di bagian running kita lihat settingnya seperti ini, sama seperti untuk olahraga berjalan tadi saya lihat dia tidak ada untuk setting interval ya. Ya, tampilannya seperti ini, ketika masuk dia ada timer waktu penghitung mundur dan saya slide ke sini untuk jeda, stop maupun berhenti, serta untuk mengunci layar juga bisa di sini. Kalau saya slide dari kanan ke kiri bisa menampilkan ini seperti mode road back, tetapi ini belum terlihat ya. Saya slide ke atas, ini ada seperti petunjuk arah mata angin kah? Mungkin yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Saya slide lagi ini untuk menunjukkan pemutar music atau Bluetooth music. Sini ada pengaturan volume, ini harus terhubung dulu ke smartphone. Untuk pengingat lamanya duduk juga tersedia di sini, kita bisa aktifkan ya. Kemudian juga ada remote kamera. Untuk remote kameranya saya tes, iya, ini langsung muncul ya, sekali klik aja. Kita harus terhubung dulu ke aplikasinya. Kemudian saya tes, klik, ya dia memunculkan timer waktu penghitung mundur di smartphone kita. Jadi tidak ada tanpa timer ya, semuanya menggunakan timer. Jadi ada jeda waktu sekitar 3 detik. Lalu untuk fitur alarm di sini tersedia, sleep data ada, dan ini harus kita pakai ya ketika menggunakan sleep data ini untuk memantau data tidur kita. Di Bluetooth Music
Ini saya coba tes, di sini ada seperti setting pengaturan smartphone maupun di smartwatch-nya ya. Volume untuk besar kecilnya juga ada tersedia di sini. Dan terlihat juga menstruation. Ini untuk wanita sih ya, kesehatan wanita. Tetapi yang saya bingung untuk smartwatch sebesar ini, padahal ini kan smartwatch cowok ya, tapi disediakan untuk fitur menstruasi gini. Kalau untuk smartwatch cewek sih masih memungkinkan ya, kalau menurut saya gitu. Lalu fitur lainnya seperti stopwatch, timer, kalender ini tersedia. Untuk model kalendernya seperti ini tampilannya. Dia juga ada fitur breathe loh. Keren juga nih breathing nih. Jadi teringat seperti si Garmin ya. Itu ada voice assistant. Ini harus terhubung ke smartphone. Untuk aplikasinya ini bisa menggunakan Bixby kalau Samsung, kalau iPhone itu menggunakan Siri. Lalu world clock jam dunia tersedia. Kita lihat di setting bahasa. Kalau saya cari ini bahasa Indonesia harusnya sih tersedia ya. Nah, benar. Di sini ada untuk bahasa Indonesia, tapi ini saya sengaja menggunakan bahasa Inggris. Oke, kalkulator tersedia di dalam setting ya ternyata ya. Untuk getarannya sendiri menurut saya smartwatch ini berasanya kurang bulat ya. Yang kerennya di bagian setting kalau saya lihat dia ada untuk pengaturan setting notification di smartwatch-nya langsung. Keren ya. Jarang-jarang. Biasanya kan setting melalui dari aplikasinya. Audio setup juga bisa kita setel dari smartwatch seperti call, media maupun ringtone. Untuk di tampilan seperti pengingat lamanya duduk, rest to wake, drink water juga ini bisa kita atur dari smartwatch. Oh ya, untuk aplikasinya sendiri dia menggunakan dari ZD Fit, bukan dari Vivan ya. Untuk tampilannya seperti ini. Untuk aplikasi seperti Strava ini kalau saya cari tidak ada ya pihak ketiga, dia hanya bisa terkait dengan di-sync ke Health Connect. Ini kita bisa aktifkan. Di bagian step langkah kaki terbilang ini cukup oke ya. Saya tes menggunakan smartwatch dari Garmin ini terlihat mirip-mirip. Daya tahan baterainya untuk smartwatch ini tertulis dia 400 mAh. Lumayan lah ya, tidak terlalu besar juga tidak kecil. Mengingat bodi smartwatch ini terbilang cukup besar dan tebal. Ketika AOD saya aktifkan, satu harian ini turunnya 38%. Kira-kira harusnya ketika tidak memakai AOD atau dinonaktifkan AOD-nya itu harusnya bisa lebih irit. Tergantung pemakaian juga sih. Untuk beratnya sendiri kalau saya timbang hanya 66,8 gram. Hanya. Padahal udah lebih dari 50 gram ya. Lumayan berasa lah. Tebal pinggir di case-nya 13,24 mm saya ukur. Di bagian tengah dekat sensor heart rate-nya 14,55 mm dengan diameter 49,87 mm. Ini lumayan besar. Lak-tulaknya dari ujung ke ujung ini 54,89 mm dengan ukuran strap biasa 22 mm. Ya, untuk pengalaman pakai saya dan hal-hal yang perlu diperhatikan dari smartwatch terbarunya Vivan ini, terbilang untuk smartwatch ini besar ya dan juga tebal, bulky. Ini lebih cocok buat kamu yang berlengan besar, lebih terlihat sporty, keren. Kalau di lengan kecil seperti saya ini, saya contohkan pakai ya tampilannya seperti ini ya. Lingkar lengan saya di 16 cm, cukup kecil. Untuk always on display ketika saya aktifkan, ya ini untuk AOD-nya sendiri ada beberapa catatan yang saya pakai ketika sehari-hari. Saya tap to wake ini dia tidak bisa. Ketika saya raise to wake, AOD-nya aktif ini juga tidak bisa menampilkan watch face yang saya gunakan. Padahal ini udah cukup keren ya, dengan tampilan AOD-nya ini mengikuti tampilan watch face yang kita pakai. Dan lagi juga dia tanpa ada batasan waktu, bisa menyala all day sepanjang hari, 24 jam non-stop. Mantap nih sebenarnya. Yang pastinya yang tadi saya bilang, ketika AOD aktif, pastinya lebih boros. Satu hari yang bisa saya tes ini bisa 38% turunnya dari untuk kapasitas baterainya ini ya. Padahal lumayan besar loh, 400 mAh. Kemudian pilihan watch face yang saya lihat dari bawaan smartwatch-nya nggak terlalu banyak. Padahal saya pikir bisa download dari aplikasinya. Tapi untuk di aplikasinya sendiri saya lihat di watch face ini terlihat cuma ada 6 aja guys. Jadi apa yang ada di smartwatch ya udah ada di aplikasinya. Nggak bisa ditambah saya lihat. Nggak tahu ya, mungkin kedepannya ada update firmware atau update dari app-nya sendiri. Saya coba tes untuk update ini tidak ada pembaruan, cuma GPS saja saya tes. Ini update tadi pertama kali beli ada sekali. Untuk di bagian pesan singkat notifikasi juga karakter pesannya ini cukup sedikit yang bisa ditampilkan. Ada beberapa smartwatch yang saya suka itu bisa menampilkan banyak karakter pesan ya. Jadi bisa baca lumayan panjang pesan yang masuk. Kemudian lock GPS juga menurut saya ini agak lambat, terbilang lambat lah. Saya pakai tes beberapa kali olahraga di outdoor. Ini tidak ke lock GPS ya guys. Padahal saya sudah nyalakan di outdoor, tapi dia tidak nge-lock sama sekali. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan. Unboxing dan quick review dari Vivan VWX Watt. Smartwatch terbarunya Vivan yang memiliki always on display dan display yang cakep. Menurut saya ini udah mantep sih. Tetapi sayang memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
perhatikan dari smartwatch ini tadi saya sudah sebutkan di video. Mungkin kalau yang ke-skip bisa nonton ulang atau dipundurin ya gitu ya videonya. Thanks for watching, saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya and bye.